Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, disebutkan oleh Jacobs Band di salah satu podcastnya, ini menarik ya, dan ingin gue bahas bahwa ada beberapa posisi, lebih tepatnya dua posisi yang punya potensi kemungkinan akan menjadi prioritas Manchester United di bursa transfer musim panas tahun depan ya. Mungkin akan dimulai bahkan dari bursa transfer musim dingin, tapi setidaknya menurut gua untuk musim panas ini akan menjadi konsentrasinya kurang lebih seperti itu, dimana ketika musim panas kemarin lini depan jelas terlihat ada perombakan secara besar-besaran untuk Manchester United. Pemain keluar, pemain datang, sangat banyak sekali. Dan di musim panas tahun depan di posisi mana? Nah, ini yang menarik ya, bahwa mendatangkan seorang wingback ini menjadi prioritas bagi Ruben Amorim. Tapi tim rekrutmen percaya mereka bisa menunggu untuk saat ini mungkin, tapi apakah ini akan menjadi prioritas untuk musim depan, dimulai dari musim panas ya. Menurut gua seperti itu. Terutama ketika kita melihat misalnya wingback sebelah kiri. Contohnya saja di situ ada Patrick Dorgu, dan dengan segala apa yang ditampilkan oleh Patrick Dorgu, menurut gua memperlihatkan bahwa dia masih belum bisa menjadi andalan 100%. Masih ada naik dan turun performa dari Patrick Dorgu. Memang pemain muda, pemain yang belum pernah tampil di Premier League, tapi dipercaya bahwa dia bisa bermain di konsep dari seorang Ruben Amorim. Pemain yang pertama kali hadir di zamannya Ruben Amorim, didatangkan di musim dingin tahun lalu ya kan, seorang Patrick Dorgu. Tapi sampai dengan sejauh ini di beberapa pertandingan Manchester United, gue menilai bahwa Patrick Dorgu masih ups and down, masih naik dan turun, masih belum ada konsistensi. Dan bukan itu saja, gue juga melihat bahwa sisi wingback sebelah kiri dari Manchester United ini masih mengkhawatirkan dari sisi kedalaman. Ya, ada Patrick Dorgu, tapi siapa setelahnya? Mungkin ada yang mengatakan Diego Leon. Menurut gue Diego Leon masih belum matang. Sama seperti Chidobe musim lalu, dia masih butuh proses, dia masih butuh waktu. Mungkin bukan musim ini, mungkin juga belum musim depan. Tapi yang jelas pemain itu memiliki potensi, iya, tapi masih mentah menurut gue. Masih harus sangat hati-hati untuk diturunkan. Lalu siapa yang bisa menempati posisi wingback sebelah kiri? Apakah Luke Shaw? Gue tidak yakin Luke Shaw. Luke Shaw dari kemampuan fisik sudah jauh menurun. Padahal untuk wingback sangat butuh yang namanya intensitas. Baik itu secara menyerang maupun itu juga secara bertahan. Dan menurut gue Luke Shaw sudah melewati masa-masa tersebut. Opsi lainnya siapa? Mungkin Diogo Dalot, mungkin seorang Nocer Mazraoui, di mana dua pemain ini menurut gue, walaupun Diogo Dalot pernah dimainkan di posisi tersebut dan tampil cukup oke, tapi sama seperti Patrick Dorgu, menurut gue masih belum bisa menunjukkan semacam kayak konsistensi yang bagus. Gue bahkan dengan segala komentar ini dan itu, gue menilai Diogo Dalot justru lebih oke ketika tampil di wingback sebelah kanan daripada wingback sebelah kiri. Nocer Mazraoui pun juga demikian. Punya kemampuan ditampilkan di wingback sebelah kiri, tapi gue merasa bahwa dia lebih kuat tampil di wingback sebelah kanan. Oleh karena itulah posisi wingback sebelah kiri menurut gue ini yang harus menjadi fokus dari bursa transfer Manchester United selanjutnya, dari rekrutmen Manchester United selanjutnya. Bahkan sebenarnya kalau disebutkan oleh Jacobs Band ya, bahwa wingback ini akan menjadi prioritas, bisa jadi juga wingback sebelah kanan. Tergantung bagaimana situasinya saat ini. Gue menilai bahwa seorang Amat ya, ini pemain yang semakin lama semakin dipertanyakan menurut gue situasinya, kapasitasnya ketika bermain di posisi wingback. Karena dari awal dari Atalanta, didatangkan dari Atalanta di masa-masa peminjaman dari Amat, dia bukan seorang wingback. Dia lebih pemain sayap serang atau bahkan sebagai gelandang serang atau bahkan sebagai penyerang, bukan sebagai posisinya di wingback ya. Sehingga ini menimbulkan betul tanda tanya apakah penempatan seorang Amat ini karena memang belum ada pemain yang cukup untuk posisi wingback. Apakah seperti itu, atau memang ada semacam kayak transformasi posisi untuk seorang Amat, di mana pada intinya gue menilai Amat masih belum bisa maksimal tampil di posisi tersebut. Gue bahkan menilai bahwa ya memang bukan posisi terkuat dari seorang Amad Diallo bermain di posisi wingback, sehingga ya sangat wajar wingback ini dinilai menjadi sebuah posisi yang diinginkan atau menjadi prioritas, salah satu prioritas bagi Ruben Amorim. Dan seperti disebutkan juga di musim panas kemarin, lini tengah
Ruben Amorim butuh pemain di lini tengah menjadi prioritas. Carlos Baleba diinginkan oleh Ruben Amorim, tapi dengan segala situasinya tidak bisa dihadirkan oleh manajemen ya di musim panas kemarin, tapi bisa jadi ini yang akan menjadi prioritas selanjutnya di bursa transfer selanjutnya. Jakobsberg mengatakan ada kemungkinan yang sangat kuat 2 pemain tengah hadir. Ini membuktikan bahwa pemain tengah yang saat ini ada belum cukup, baik itu dari sisi kualitas dan juga dari sisi kuantitas. Dan kalau kita melihat lebih detail, menurut gue hanya ada 4 pemain di sana saat ini ya untuk mengarungi sepanjang musim, yaitu adalah Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, dan Kobbie Mainoo. Sudah itu saja. Pemain lain ya ada mungkin Sekou Kone, pemain lain juga mungkin pemain muda, tapi bukan pemain yang bisa diproyeksikan secara menerus untuk tim pertama Manchester United. Dan kalau melihat ya saat ini itu tidak cukup menurut gue memiliki 4 gelandang tengah di musim yang cukup panjang ini yang akan diarungi oleh Manchester United. Ini tidak cukup. Gue tidak tahu apakah musim depan misalnya Manchester United akan kembali berlaga di Eropa. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang jelas dengan atau tanpa kompetisi Eropa ini tidak cukup. Apalagi kalau Manchester United bisa ya. Ini jelas merupakan lini yang memang harus ditambal kuantitasnya serta kualitasnya juga. Kalau melihat misalnya keadaan dari Casemiro yang tidak stabil, belum stabil, dan kemungkinan besar akan mengarungi musim terakhirnya bersama dengan Manchester United. Kobbie Mainoo pun juga sedang struggling ya, sedang berjuang di sana. Ugarte tidak dalam atau masih belum dengan konsistensi terbaiknya. Bruno Fernandes menjadi perdebatan apakah ini posisi terbaiknya di lini tengah, terutama untuk bermain agak lebih ke dalam ke belakang ya. Sehingga sangat wajar Manchester United menargetkan 2 gelandang diusahakan untuk bisa hadir untuk musim depan. Dan ini berarti juga di sisi lain bahwa memang sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim ini masih belum maksimal musim ini. Faktanya menurut gue seperti itu. Bayangkan kalau Dorgu cedera, bagaimana? Akan kesulitan untuk mencari kedalaman untuk posisi wingback sebelah kiri. Salah satu dari 4 gelandang absen. Bagaimana musim ini? Pun juga ketika tidak absen, kualitasnya juga dipertanyakan. Apakah 4-4-nya ini sesuai dengan konsep sistem yang ini dibangun oleh Ruben Amorim? Atau seperti apa? Kalau gue menilai, memang masih belum. Skuad ini bisa mendukung filosofi sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Gue menilai masih belum. Sehingga ya memang salah satu alat ya yang juga digunakan oleh klub lain untuk memperbaiki keadaan skuadnya yaitu adalah recruitment, yaitu adalah transfer. Dan wajar ini yang akan digunakan juga oleh Manchester United dengan segala dinamika transfernya, artinya kondisi keuangan dan lain-lain. Tapi ya gue menilai Manchester United memang masih belum, sehingga ekspektasi musim ini pun juga harus diatur. Jangan lupa loh, di sistem 3 back, posisi wing back dan juga lini tengah ini sangat penting sekali. Mungkin ada pertanyaan, ya kalau gitu kenapa tidak diprioritaskan musim ini? Kenapa harus musim selanjutnya? Jangan lupa lini depan pun juga bermasalah Manchester United. Dan menurut gue, dengan melihat situasi musim lalu, musim sebelumnya lagi, lini depan Manchester United ini buruk kinerjanya. Dan ini faktanya, sehingga mungkin dengan segala pertimbangan manajemen, gue juga tidak ingin terlalu membenarkan ya bahwa oke, mereka memutuskan ayo kita perbaiki lini depan dulu, baru kemungkinan bergerak ke lini lainnya. Mungkin mereka punya analisa sendiri. Mungkin juga analisa yang mereka lakukan tidak sebatas terkait dengan situasi teknis. Kenapa mereka memilih lini depan dulu? Mungkin juga ada situasi-situasi keadaan-keadaan non teknis, sikap, keadaan dressing room dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka memutuskan oke, prioritasnya ada di lini depan dulu, diperbaiki, dirombak, baru kemudian lini selanjutnya. Bisa jadi seperti itu, gue nggak tahu ya, ini hanya asumsi gue. Tapi sekali lagi informasi dari Jakobsberg bahwa wingback dan juga lini tengah ini yang akan menjadi prioritas bagi pergerakan transfer Manchester United musim depan. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana kabar ini menurut Sobat Football United? Prioritasnya selanjutnya ada di lini tengah dan juga wingback. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.